Saudara, 2 tahun pandemi COVID melanda Indonesia menjadi tantangan berat bagi tim medis maupun tenaga pendukung lain di rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19, tak terkecuali di Provinsi Aceh. Salah satu tim yang memberikan dukungan langsung bagi perawatan pasien COVID adalah petugas gas medis. Mereka lah yang selalu memastikan ketersediaan oksigen bagi pasien COVID-19 dan perjuangan mereka yang tak kenal lelah itu hanya diperuntukkan untuk kesembuhan pasien COVID. Seperti kisah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang petugas gas medis di instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Selama pandemi COVID-19 ini, dirinya bertugas memastikan ketersediaan oksigen bagi seluruh pasien COVID. Bersama rekannya menggunakan sepeda, dirinya selalu mengecek dan menyiapkan tabung oksigen bagi kebutuhan pasien ke setiap ruangan perawatan. Tidak mengenal siang atau malam, selama 24 jam bergiliran memantau persediaan oksigen. Tak jarang pada saat membludaknya pasien pada gelombang kedua COVID pada Juli dan Agustus lalu, dirinya harus tidur bergantian di lokasi rumah sakit. Hal ini dilakukan agar pasien COVID yang bergantung hidup dengan tabung oksigen mendapatkan kebutuhan oksigen seutuhnya. Awal mula COVID ini kita bekerja full 24 jam, walaupun ganti-ganti shiftnya, malam nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, nggak bisa ke jauh-jauh dari sentral ini, jaga terus sentral ini karena 2 jam sekali ganti oksigennya. Jadi memang betul-betul berat. Alhamdulillah sekarang dengan menurunnya kasus COVID ini, pekerjaan kami agak beringan sedikit karena nggak payah mengganti ini setiap 2 jam sekali. Kini pada saat pandemi COVID mulai melandai, di mana pasien positif COVID yang dirawat juga semakin berkurang, Salahuddin dan rekan-rekannya kembali bisa sedikit bernafas, karena kebutuhan oksigen semakin berkurang. Namun sebagai petugas gas medis, dirinya tetap siaga dan tetap mengecek kondisi tabung oksigen di ruang perawatan COVID-19 setiap saat. Karena tabung-tabung oksigen ini harus tetap terisi, mengantisipasi jika kembali adanya kasus COVID. Tetap standby untuk menjaga pasokan oksigen, listrik, agar tetap kapanpun diperlukan oksigen ini ada, listrik tidak terputus dan begitu juga oksigen. 10 tabung-tabung ini sudah terisi seperti ini, yang berisinya selalu ada, kita pesan selalu sama supplier, jadi setiap hari memang ada penambahan tabung. Diakui oleh instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, pada saat seluruh tempat tidur ruang pinire penuh, kebutuhan tabung oksigen pun cukup tinggi, bahkan hingga 300 tabung per hari. Staf yang bertugas menjaga ketersediaan oksigen pun bergantian selama 24 jam, mengisi tabung hingga 1 jam sekali. Namun, pada saat kasus COVID-19 turun, bahkan nyaris tidak ada pasien yang dirawat. Kebutuhan oksigen hanya 6 hingga 10 tabung per harinya. Jadi di pinire tersebut selain menggunakan sentral oksigen yang berasal dari tabung liquid, mereka juga di backup dengan tabung-tabung gas, tabung-tabung oksigen silinder seperti itu. Nah, petugas juga akan datang ke sana untuk ngecek jika itu sudah kosong, maka diambil tabung oksigen yang isi, mereka gantikan regulatornya, mereka standby-kan di depan setiap ruang-ruang pinire tersebut sampai 300 tabung. Sementara liquidnya itu sampai di 150.000 meter kubik. Itu pas puncaknya di Juli, Agustus. Nah, di September, awal-awal September masih setinggi itu, di akhir September sudah mulai agak menurun. Banyak suka dan duka yang dijalani oleh petugas gas medis ini. Sebagai tenaga pendukung bagi penanganan pasien COVID-19, mereka juga adalah pahlawan bagi kesembuhan pasien COVID. Tidak jarang, ketika ada pasien COVID yang meninggal, mereka terkadang merasa bersalah dan juga merasa terpukul. Sehingga timbul pertanyaan, apakah karena suplai oksigen yang terlambat atau karena faktor lain yang mereka sebabkan? Namun apa yang mereka lakukan banyak menyelamatkan nyawa pasien COVID-19. Sementara itu, Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh saat ini mempunyai 2 sumber oksigen, yaitu oksigen dari supplier yang berbentuk tabung silinder dan liquid oksigen, yang distribusinya langsung melalui jaringan gas medis ke ruangan-ruangan perawatan. Perjuangan Salahuddin dan rekan-rekan lain di instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit
menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam perawatan pasien dan memberikan harapan bagi hidup pasien COVID-19. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.